Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Gandaria City, Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian ta'lim kita yang hari ini insyaallah telah selesai kajian umum, kajian tasawuf yang sederhana, kajian dasar ilmu tasawuf yang kemarin kita sudah dikenalkan maqamat di dalam ilmu tasawuf yang dikenalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang Al-Fakir kutip di dalam kitab ini yang bernama Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatid Din, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alawi Al-Husaini. Di dalam kitab ini yang sudah kita bahas beberapa kali pertemuan kita, maqamat atau tahapan-tahapan di dalam ilmu tasawuf menurut Al-Imam Al-Ghazali yang diawali mulai dari At-Taubah, yaitu maqamat yang pertama menurut Al-Imam Al-Ghazali yaitu taubat, dan diakhiri dengan maqamat yang terakhir wa dzikrul maut, mengingat mati. Alhamdulillah, yang lalu kita sedikit sudah menyinggung tentang maqamat yang terakhir yaitu dzikrul maut, mengingat mati. Mengingat mati adalah bagian dari akhlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang ingin senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama sufi, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, menempatkan maqamat di antara maqamat yang lain
ada satu maqamat yang terakhir yang beliau sampaikan adalah zikrul maut, yaitu mengingat mati. Sebab dengan mengingat mati, jika diri kita senantiasa diingatkan dengan kematian, saudara kita meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, atau bahkan boleh jadi orang tua kita bahkan sudah ada yang meninggal dunia, hal itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita pun nanti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh sebab itu, di antara akhlak yang dimiliki oleh orang-orang sufi, mereka selalu mengingat kematian. Kalau sudah tertanam di dalam jiwa batin kita ini selalu ingat mati, maka yang kita laksanakan adalah senantiasa beribadah dan beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini Al-Fakir sampaikan, disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, aksiru min dzikril maut, aksiru min dzikril maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, perbanyaklah oleh kalian. Aksiru itu fi'il amr, kalau kita belajar dikit-dikit itu bahasa, tata bahasa. Aksiru fi'lul amr, bentuknya perintah. Banyak-banyaklah kalian. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian, min zikril maut, dari mengingat kematian. Maka kita disuruh perbanyak untuk ingat mati, karena dengan memperbanyak ingat kematian, para ulama bilang kita akan senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak ingin ketika ajal kita, roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, dengan memperbanyak kematian, kita akan senantiasa beribadah lebih banyak lagi, lebih banyak bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di kalangan para ulama sufi, mereka orang-orang saleh, orang-orang sufi, itu setiap hari melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Al-Fakir sampaikan bahwa taubatnya kita orang awam adalah karena kita melakukan dosa dan kesalahan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang-orang saleh, orang-orang sufi, lalainya mereka, lupanya hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan sebuah dosa bagi mereka. Diri mereka lupa kepada Allah, sesaat mereka lupa di dalam hatinya kepada Allah, itu sudah merupakan bentuk kesalahan di dalam jiwa mereka, di dalam diri mereka. Lalu mereka
langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan orang-orang saleh, orang-orang sufi, taubatun minal ghaflah, taubatnya dari lupa diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka lupa, lalai kepada Allah saat itu, lalu mereka segera untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita. Kalau kita lebih banyak lupanya, lalainya, bahkan ditambah dengan kita berbuat kemaksiatan, keburukan, kejahatan dan lain sebagainya, baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya orang-orang saleh dengan kita, termasuk saya. Bedanya kita dengan orang-orang saleh, orang-orang sufi. Kalau kita mau bertaubat karena kita banyak melanggar aturan-aturan Allah, salat masih sering kita tinggalkan, puasa masih malas kita laksanakan, zakat masih kita tunda-tunda untuk mengeluarkan zakat kita, berbuat baik, membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain masih ada hitung-hitungannya. Kalau menguntungkan kita bantu, kalau nggak menguntungkan kita nggak bantu. Begitulah diri kita terkadang. Hal-hal yang begitu baru kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi ulama-ulama sufi, ketika diri mereka lupa, sesaat lupa kepada Allah, itu adalah merupakan kesalahan bagi mereka semua. Maka mereka langsung kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, bedanya kita dengan orang-orang saleh. Dikatakan tadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aksiru min dzikril maut, berbanyaklah oleh kalian wahai umatku untuk mengingat kematian. Fa innahu yunahhisu dzunub wa yuzahidu fid dunya. Karena dengan mengingat kematian, dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita senantiasa ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingat kematian yang tadi Al-Fakir bilang, kita langsung diarahkan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat taubat itulah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang besar maupun yang kecil. Amin ya rabbal alamin. Wa yuzahidu fid dunya, orang-orang yang selalu memperbanyak ingat mati, mereka akan mempunyai di dalam dirinya sifat zuhud terhadap dunia, tidak berlebih-lebihan di dalam kehidupan kita di dunia, tidak menampakkan kemewahan kita, tidak menampakkan kehebatan kita di dunia. Walaupun kita banyak harta kita, banyak uang kita, banyak materi kita, tapi kita ingin bersikap jiwa hidup dengan sederhana, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya itu kita anggap, semua harta yang sudah kita cari di dunia, kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, maka harta itu akan menjadi penghujat untuk diri kita nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta akan
sahabat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, harta saat ini yang kita miliki kita imbangi dengan sikap zuhud, tidak berlebih-lebihan sehingga kita lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya sifat zuhud di dalam hatinya, mereka akan merasakan nikmatnya harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah ditanya oleh para sahabat, wasu'ila 'anil aqyas, dan telah ditanya Nabi kita oleh para sahabatnya 'anil aqyas, tentang aqyas. Di dalam bahasa Arab ada namanya al-aqyas atau aqyasan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-aqyas? Al-aqyas itu maknanya orang yang cerdas, orang yang cerdas. Nabi ditanya tentang siapa ya Rasul orang-orang yang cerdas itu, al-aqyas. Wasu'ila 'anil aqyas, Nabi ditanya oleh para sahabatnya, siapa sih yang disebut aqyas ya Rasulullah? Manhum? Para sahabat nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran, orang-orang yang cerdas adalah mereka yang selalu banyak mengingat kematian. Nah ini, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu banyak mengingat kematian. Bukan orang-orang cerdas itu yang seperti yang kita pahami saat ini. Bukan hanya itu saja, profesor, doktor, MA, ya, orang-orang yang berpendidikan S1, S2, S3. Tidak hanya itu pengertiannya. Di dalam agama, pengertian orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu mengingat kematian. Karena ketika mereka selalu mengingat kematian, mereka akan selamat, mereka akan senantiasa beribadah terus, banyak dan beribadah terus kepada Allah, senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang cerdas, al-aqyas, orang-orang yang cerdas. Maka mudah-mudahan di antara kita termasuk al-aqyas, orang-orang yang cerdas. Amin, yang senantiasa ingat akan kematian kita, sehingga kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup dengan penuh kesederhanaan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memanfaatkan harta kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang semua makhluk Allah akan mati banyak sekali. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan. Yang sangat populer, yang sering kita dengar, ayat Allah yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu maknanya setiap makhluk Allah semuanya yang mempunyai ruh, yang diberikan ruh oleh Allah, semua pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin manusia punya ruh, punya nyawa mati. Binatang punya ruh mati juga. Malaikat pun sama mati juga. Lalu apa yang kita sombongkan di dunia? Karena semua kita akan merasakan kematian. Maka diingatkan banyak oleh Allah tentang kematian ini. Kita senantiasa beribadah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan bekal untuk diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, presiden mati, ya. Raja mati juga, direktur mati juga, menteri mati, gubernur mati juga, apalagi RT ya, mati juga. Apa yang disombongkan di dunia oleh kita? Jabatankah yang kita sombongkan? Kedudukan kitakah yang kita sombongkan? Harta kitakah yang kita sombongkan? Tidak ada yang patut disombongkan dalam diri kita. Semuanya akan merasakan kematian dan semua akan musnah. Di surat Ar-Rahman Allah katakan, semua Allah katakan pakai kalimat kullu yang menunjukkan semua kecuali Allah. Dilanjutkan oleh Allah, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang hebat, hanya Allah yang kekal. Ya. Subhanallah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan musnah, akan sirna semua. Nah, itulah Allah ingatkan kepada kita oleh Allah tentang kematian yang nanti akan kita rasakan sama-sama. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama senantiasa beribadah dengan baik, dengan banyak, berdasarkan ilmu tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafus saleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab. Nah, ini di dalam bulan Rajab kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab. Orang-orang yang senantiasa rajin melaksanakan ibadah puasa yang wajib maupun yang sunnah, sungguh pahalanya luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berpuasa sunnah di bulan Rajab ini? Kalau dulu ulama-ulama kita itu puasanya nggak pakai pilih-pilih harinya,
Mereka orang-orang saleh ada yang berpuasa full sebulan penuh di bulan Rajab, ada. Karena sunnah lebih banyak, lebih bagus. Pertanyaannya, kira-kira kita udah berapa hari puasa di bulan Rajab? Ya, kayaknya belum kita. Kita masih banyak, kata orang Sufi, masih banyak makan. Ya. Bedanya kita sama orang soleh kan begitu. Taqlilul ta'am, taqlilul manam, kan gitu. Bedanya kita sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu taqlilul ta'am, makannya sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan, gitu. Bedanya gitu. Ya kan? Orang-orang soleh, ulama-ulama sufi, mereka punya prinsip taqlilul ta'am, sedikit makannya. Puasa yang banyak, mereka lebih banyak, lebih senang berpuasa seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih disuguhkan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga lupa untuk melakukan ibadah-ibadah, untuk menekan hawa nafsu kita, yaitu puasa. Maka mudah-mudahan selesai ini masih ada waktu. Bulan Rajab ini masih di awal-awal, hampir pertengahan kita di bulan Rajab. Kita lakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Mudah-mudahan pahala yang kita lakukan puasa sunnah mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis begitu banyak Nabi sampaikan tentang pahala puasa kita, yang wajib maupun yang sunnah pahala puasa kita. Di sini dikatakan diantaranya oleh penulis Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau katakan, "I'lam, ketahuilah oleh kalian wahai manusia, anna shauma min afdhalil ibadat wal mujahadat." I'lam, ketahuilah oleh kalian wahai manusia, kata ulama ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, anna shauma min afdhalil ibadat wal mujahadat. Sesungguhnya puasa adalah di antara ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Min afdhalil ibadat, di antara ibadah-ibadah yang paling diutamakan, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah puasa. Wal mujahadat, bentuk dari kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku hambanya Allah. Dengan puasa itulah kita diberikan oleh Allah kemuliaan, keutamaan yang begitu luar biasa dari pahala-pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Wa fil khabari, dan di dalam khabar dikatakan, man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Nabi kita bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari, man shama yawman, barang siapa yang melakukan ibadah puasa satu hari. Di sini Nabi katakan maknanya umum, man shoma, siapapun orang yang melakukan puasa, bisa puasa wajib, bisa puasa sunnah. Karena di dalam kitab ini, maksud penulis ini shaumut tatawwu, babnya tentang puasa-puasa sunnah.
Man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang melakukan ibadah puasa satu hari semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, maka Allah akan jauhkan dirinya, wajahnya itu dikonotasikan, dimaknai diri kita, bukan wajah kita doang, tapi diri kita seutuhnya. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar, Allah akan jauhkan diri kita, dirinya, dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun lamanya dari siksaan api neraka. Alhamdulillah, jadi dijauhkan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesailah kajian dasar tasawuf kita yang diakhiri tadi dengan maqamat yang terakhir yang dikutip oleh Al-Imamul Ghazali, yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya beliau. Maka mudah-mudahan harapan kita setelah kita mendengarkan maqamat-maqamat di dalam ilmu tasawuf, kita ingin rasanya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, lalu kita buang dari dalam jiwa kita akhlak-akhlak yang tercela. Maka yang lalu Al-Fakir sampaikan ada istilah tahalli, takhalli, dan tajalli. Kita hiasi diri kita dalam kehidupan kita dengan akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang mulia, lalu kita jauhkan dalam jiwa kita dari perbuatan atau akhlak-akhlak yang tercela, dan senantiasa kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Al-Fakir tidak mengajak ke dalam dunia tasawuf secara praktek, hanya mengajak secara teoritis apa-apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama sufi kita, gambaran-gambaran untuk diri kita senantiasa bisa dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilah riyadhah. Riyadhah artinya latihan. Diri kita senantiasa dilatih untuk berbuat kebaikan, untuk berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, dan lain sebagainya. Riyadhah namanya, melatih diri kita. Lalu setelah kita latih diri kita, mudah-mudahan Allah berikan derajat kepada kita, derajat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya Al-Fakir mohon maaf apabila ada kekurangannya, kekhilafannya semasa menyampaikan tentang kajian dasar dari ilmu tasawuf ini. Pada intinya kita ingin semua senantiasa dekat, berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah kita dan amal-amal soleh kita di dunia ini. Nanti setelah ini insya Allah kajiannya adalah kajian ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, kemudian ilmu membaca Al-Quran bersama-sama, lalu disampaikan kandungan makna yang kita baca. Kalau kita nanti baca surat Al-Fatihah, maka kita kupas Al-Fatihah,
rahasia Al-Fatihah, kemuliaan surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Selesai kita baca surat Al-Fatihah, kita kupas di dalam ilmu tafsirnya. Insya Allah nanti rujukannya. Kalau ilmu tajwidnya kita pakai kitabnya namanya Kifayatul Murid fi Ilmi Tajwid yang ditulis oleh Syekh Mahmud Hafidz Barnak. Kemudian untuk kajian tafsir yang kita baca dari ilmu Al-Quran nanti, ayat-ayat Quran yang kita baca bersama-sama, tidak baca satu persatu tapi bacanya bersama-sama, maka nanti bapak-bapak bisa siapkan bentuknya mushaf atau bentuknya di handphone, dipersilahkan. Mau bentuk kita pegang handphone kita yang ada Al-Qurannya boleh, atau bentuknya mushaf kita ambil dari lemari masjid kita, bersama-sama kita baca Al-Quran itu dari mulai surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, Al-Falaq, terus sampai surat An-Naba. Diawali dari juz 30 untuk kemaslahatan kita semua di dalam kita melaksanakan ibadah sholat kita. Semakin bacaan Al-Quran kita baik, maka semakin sempurna ibadah sholat yang kita lakukan. Karena sampai saat ini kendalanya umat Islam, mereka nggak ngerti yang mereka baca, mereka nggak paham yang mereka baca. Apakah itu benar, apakah itu salah yang mereka baca? Sampai saat ini masih banyak kurang paham saudara-saudara kita tentang bacaan Al-Quran. Maka mudah-mudahan itu dapat membantu kita semua, nanti kita bisa belajar bersama-sama, membaca Al-Quran bersama-sama, lalu kita kupas yang kita baca. Kajian tafsirnya kita pakai rujukannya tafsir As-Sawi, Bang Fadli As-Sawi, nanti tafsirnya As-Sawi. Tafsir Sawi itu lumayan, ada berapa jilid, tapi kita mulai dari juz 1 nanti. Kita bahas dari Al-Fatihah yang pertama. Kalau di kitabnya jilid 1 Al-Fatihah langsung Al-Baqarah. Nanti setelah Al-Fatihah selesai, kita balik juz 3, kita ambil kajiannya itu. Bapak-bapak cukup mendengarkan dan menyimak, tetapi nanti dalam bacaan Quran ada interaktif, artinya bersama-sama kita membaca. Jadi tidak hanya saya aja, tapi sama-sama kita baca Al-Quran. Pahalanya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah minggu yang akan datang, hari Kamis, dua pekan yang akan datang, kita bisa mulai kajian ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu tafsirnya, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan kita bisa mengambil hasilnya untuk kehidupan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri ta'lim kita dengan membaca doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, dosa keluarga kami. Ya Allah, dosa keturunan-keturunan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua orang-orang yang sabar, orang-orang
orang-orang yang penuh dengan sifat-sifat yang mulia untuk senantiasa berada di dalam jalan-Mu yang diridhoi oleh Allah, oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keberkahan rizki, keberkahan umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikanlah kami semua dan keluarga kami orang-orang yang soleh dan soleha, yang selalu taat kepada perintah-Mu ya Allah, dan selalu menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila di antara kami semua ya Allah ada yang sakit, mohon disembuhkan penyakitnya ya Allah. Berikanlah kami selalu kesehatan untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.